Acara ini dipersembahkan oleh Halo, apa kabar pemirsa? Selamat datang di Speak After Lunch. Selama 30 menit ke depan, saya Ida Setiani akan menemani pemirsa semua dimanapun Anda berada. Seperti kita ketahui, Sulawesi Barat merupakan provinsi hasil pemekaran dari Sulawesi Selatan pada tahun 2004 lalu. Menjadi provinsi ke-33 di Indonesia, Provinsi Sulawesi Barat ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Wilayah yang sebagian dihuni oleh suku Mandar ini juga dinilai strategis karena merupakan pintu gerbang segitiga yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Sulawesi Barat pun juga baru saja mendapatkan penghargaan Digital Empowerment Initiative pada ajang Indonesia Award 2021. Lalu seperti apa kira-kira program serta progres pertumbuhan dan perkembangan provinsi yang kini berusia 17 tahun ini? Bersama saya sudah hadir Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Ali Baal Masdar. Bapak, apa kabar? Kabar baik. Baik ya Pak ya, selamat datang di Speak After Lunch. Sehat Pak hari ini? Ya. Sehat, alhamdulillah ya Pak ya. Sehat walafiat. Baik, senang mendengarnya. Oke, Pak Ali, sebelum kita mengulas lebih dalam mengenai provinsi ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu gitu perihal penghargaan Digital Empowerment Initiative yang provinsi Bapak pimpin ini dapatkan dari ajang Indonesian Award 2021. Ya. Apa sih Pak kira-kira strateginya sehingga bisa mendapatkan penghargaan yang luar biasa ini Pak? Iya, alhamdulillah saya melihat. Terima kasih atas penghargaan diberikan, tapi ini merupakan memperlihatkan kepada kita semuanya, masyarakat terutama, bahwa kita bisa berbuat sesuatu di dalam masa pandemi ini COVID-19 dan bencana alam yang kita hadapi bersama. Kemudian alhamdulillah di samping itu juga ya, mungkin seperti sekarang ini ada banjir, kemudian longsor dan lain-lain, itu semuanya kita hadapi dengan baik semuanya. Betul. Tentu banyak ya Pak prioritas program yang harus didahulukan atau yang harus dikejar gitu ya. Tentu kan waktu membentuk Provinsi Barat itu kan memang harus semuanya terangkul semua dulu supaya semua senang untuk bekerja di Sulbar. Jadi tentu untuk program-program yang sistem dan lain-lain itu masih tidak terini semua. Nah, nanti waktu pada saya baru kita mulai buat sistem yang bagus, administrasi yang bagus, baru surat jalan. Oke. Lalu dengan penanggulangan atau penuntasan kemiskinan di Sulawesi Barat, ada juga stunting. Bagaimana Pak strateginya agar Sulawesi Barat mampu bertahan untuk menghadapi itu semua? Ya, penanggulangan ini itu kan tentu kita banyak ya program yang kita buat. Tentu bukan hanya stunting, bukan hanya apa, tapi tentu kita berangkat memang dari pandemi itu, tentu kita sudah gunakan program semuanya apa yang kita akan buat. Misalnya kita sudah persiapkan terjadi pandemi ini, kita akan mulai membuat apa yang harus dibuat untuk supaya orang tidak oleh sosial ya, sembako dan lain-lain. Ini kita buat memang sejak awal. Kami dari OPD-OPD yang ada itu sudah antisipasi semuanya. Akhirnya kita pertama ambil dari untuk kekelurahan kita kasihkan semuanya, dan desa-desa sebagian dari para teman-teman yang ada di OPD-OPD. Salon 2, salon 3, salon 4, semuanya masyarakat memberikan sumbangan untuk kita berikan kepada mereka. Seperti yang kita lihat ya. Kita mulai berpikir apa yang kita harus rencanakan ke depan. Akhirnya datang sumbangan dari pusat ya, seperti itu, dari Pak Menteri, dari Pak Presiden, Pak Menteri dan lainnya semuanya sudah memberikan sumbangan. Nah, kemudian berkaitan dengan itu, dengan itu juga kemudian berkesinambungan terus. Itu kan hari juga kita sedang vaksin terus
gempa bumi ya, gempa bumi. Akhirnya 6 skala Richter, 6,2 skala Richter. Itu akhirnya kita standby dulu semua. Iya. Selesai pada dulu. saat vaksin kemarin ya Pak ya? Iya. Nanti baru datang bantuan-bantuan dari Pak Presiden, dari Pak Menteri, para menteri, para teman-teman gubernur, bupati, wali kota dan lain. Nah, alhamdulillah dan masyarakat yang lain kita bagaimana cara berpikir ini bisa realisasi dan cepat. Jangan hanya kita diam saja, menunggu, harus bergerak terus, jangan diam saja. Walaupun masih ragu semuanya masalah itu, tapi kita jalan terus. Baik, obrolan kita masih akan terus berlanjut. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Speak After Lunch. Awalnya aku ragu, apa boleh minum paracetamol untuk atasi gejala setelah vaksin? Tapi kini, aku tahu, Panadol paracetamol dapat membantu meredakan gejala nyeri, demam, dan sakit kepala pasca vaksinasi. Momen berharga, melihat ibu aktif dan bisa menghabiskan waktu bersama. Namun seiring bertambah usia, masa otot berkurang jadi ibu cepat lelah. Berikan Ensure, nutrisi formula seimbang dengan triple protein, omega 3, 6, vitamin, kalsium, dan rendah laktosa untuk jaga kekuatan dan daya tahan tubuh. Ensure, kekuatan untuk aktif sepanjang hari, tersedia dalam rasa vanila dan coklat yang lezat. Banyak hal yang bisa hilangkan semangat, tapi kita bisa isi lagi semangat kita untuk menangkan hari. Indomie goreng, siap isi semangatmu. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Memberlakukan PPKM Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Mengelilingi seluruh kabupaten kota yang masuk Sudah zona merah. bersama Melakukan vaksinasi untuk semua. Bagaimana situasi terkini di sana yang kami dapat? Seberapa lama tahannya daya vaksin pertama Kami ini? nanti akan melihat seperti apa suasana terkini. iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 6 sore, hanya di iNews. Momen berharga, melihat ibu aktif dan bisa menghabiskan waktu bersama. Namun seiring bertambah usia, masa otot berkurang jadi ibu cepat lelah. Berikan Ensure, nutrisi formula seimbang dengan triple protein, omega 3, 6, vitamin, kalsium, dan rendah laktosa untuk jaga kekuatan dan daya tahan tubuh. Ensure, kekuatan untuk aktif sepanjang hari, tersedia dalam rasa vanila dan coklat yang lezat. Awalnya aku ragu, apa boleh minum paracetamol untuk atasi gejala setelah vaksin? Tapi kini, aku tahu, Panadol paracetamol dapat membantu meredakan gejala nyeri, demam, dan sakit kepala pasca vaksinasi. Momen berharga, melihat ibu aktif dan bisa menghabiskan waktu bersama. Namun seiring bertambah usia, masa otot berkurang jadi ibu cepat lelah. Berikan Ensure, nutrisi formula seimbang dengan triple protein, omega 3, 6, vitamin, kalsium, dan rendah laktosa untuk jaga kekuatan dan daya tahan tubuh. Ensure, kekuatan untuk aktif sepanjang hari, tersedia dalam rasa vanila dan coklat yang lezat. Banyak hal yang bisa hilangkan semangat, tapi kita bisa isi lagi semangat kita untuk menangkan hari. Indomie goreng, siap isi semangatmu. Momen berharga, melihat ibu aktif dan bisa menghabiskan waktu bersama. Namun seiring bertambah usia, masa otot berkurang jadi ibu cepat lelah. Berikan Ensure, nutrisi formula seimbang dengan triple protein, omega 3, 6, vitamin, kalsium, dan rendah laktosa untuk jaga kekuatan dan daya tahan tubuh. Ensure, kekuatan untuk aktif sepanjang hari, tersedia dalam rasa vanila dan coklat yang lezat. Kembali lagi bersama saya Indah Setiani, masih dengan Gubernur Sulawesi Barat Bapak Ali Baal Masdar. Dan kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu Sulawesi Barat bangkit dari masa krisis.
Pak Ali, saya masih Ya. penasaran nih Pak. Seperti kita ketahui, Bapak merupakan salah satu pejuang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Nah, kira-kira apa Pak perubahan yang paling mendasar yang dirasakan oleh masyarakat setelah Provinsi Sulawesi Barat ini menjadi daerah otonomi tersendiri? Iya, di tahun ketiga saya masa pemimpin Sulawesi Barat itu banyak sekali yang dapat kita laksanakan, terutama di bidang ekonomi, kemudian di bidang kesehatan ya, di bidang pendidikan, dan untuk mempercepat itu ya tentu seperti kita buat semacam satu strategi agar bisa satu kali jalan itu 30 terlampaui ya. Betul. Misalnya kita buat semacam program-program itu, misalnya Marasa ya, mandiri, cerdas dan sehat. Nah, di sehat itu kan tentu utamanya itu kan kita utamakan bagaimana sehat ini bisa baik di masa pandemi ya, di kepemimpinan itu, kemudian masalah kemandirian ya, kemudian ekonomi, kemudian sosial yang lain itu. Ini kita semua buat selama kita jadi mimpi supaya bisa menjadi strategi untuk maju ke depan. Betul. Akhirnya sepakat teman-teman semuanya merencanakan itu, kita bersama-sama semuanya, termasuk wakil, termasuk sekda dan lain-lain. UPD-UPD yang lain kita laksanakan bersama-sama, akhirnya bisa terwujud dengan seperti sekarang ini. Betul. Ya. Tadi Bapak Ali juga sempat menyebutkan ya ada program Marasa ya, salah satu program yang diusung Bapak untuk kemajuan Sulawesi Barat. Tapi nanti kita bahas. Sekarang saya mau menanyakan mengenai ini nih Pak, yang kondisi yang sepertinya dilewati oleh kita, dunia juga melewati itu, sudah memasuki tahun ketiga masa kepemimpinan Bapak, dunia dilanda oleh wabah pandemi COVID-19 dan tentu berdampak juga ya Pak ke Provinsi Sulawesi Barat. Nah, apa sih Pak kiat-kiat yang Bapak lakukan agar bertahan dan terus membangkitkan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini, terutama di bidang ekonomi, Pak? Iya, ya bukan hanya Sulawesi Barat, Indonesia bahkan dunia kan. Betul. Nah, seperti itu, jadi ya kita maklumi saja semuanya, walaupun kitanya harus kita berdiam saja, tapi harus maju terus. Kita tidak bisa mundur. Strategi yang Bapak lakukan untuk strategi yang kita laksanakan yaitu ya bagaimana kita mulai pertama, bagaimana orang ini tidak terlalu ke bawah penghasilannya semuanya, kita bagaimana bisa bertahan bisa memberikan supporting semacam sembako, dan bagaimana MKM-nya bisa kita majukan sedikit demi sedikit walaupun terbatas ya. Itu juga memang sampai sekarang itu masih dirasakan, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah mulai bangkit kembali, dan beberapa kita utamakan itu di sektor pertanian. Itu di sektor pertanian ya, pertanian masuklah semuanya, pendidikan, stunting dan lain-lain, tapi terutama di bidang pertanian itu karena kita penghasil utama di sana masalah pertanian, itu 50% untuk Sulawesi Barat. Alhamdulillah di masa pandemi ini juga kita juga datang dari, bukan kita hanya diam di Sulawesi Barat dan Indonesia, bahkan sudah ada sumbangan dari dunia lain, sudah ada sumbangan dari negara lain. Misalnya kereta pinus ya, itu sudah ada dari eksportir dari luar. Jadi banyak yang membantu ya Pak ya? Itu memberikan sumbangan bagi daerah kita, bagi Indonesia, yang terbesar di Indonesia kan, seperti itu. Betul, jadi ini memotivasi juga ya Pak? Kemudian ada arang kelapa itu untuk diekspor ke Arab Saudi, Arab dan Iran, kemudian Mesir, ya, kemudian ke pokoknya semuanya hampir di negara-negara Arab
Iya. Jadi kegiatan ekspor juga terus berjalan ya Pak ya? Ada 5 negara diekspor ke sana. Betul. Tapi Pak, seperti kita ketahui pandemi belum selesai, lalu Sulawesi Barat dihadapkan dengan persoalan lain seperti gempa bumi, ada juga banjir, lalu juga tanah longsor. Itu merupakan bencana alam yang merupakan ujian juga ya Pak ya bagi Sulawesi Barat. Nah, bagaimana nih Pak mengatasinya agar Sulawesi Barat tetap bertahan dalam menghadapi keadaan krisis seperti ini dan tetap bisa bersaing dengan provinsi-provinsi lainnya, bisa tetap sejajar gitu Pak? Ya, tanah longsor di sana kan seperti sekarang ini masih berjalan terus. Akhirnya kita bagaimana teman-teman di Kementerian PU itu memberikan terus support kepada kita dan kepada dia, mereka semuanya agar berjalan sama-sama. Ini seperti sekarang ini kan. Ya, kita lihat sama-sama ya. Ini masih berjalan ya Pak ya? Ya, program kita yang untuk akomodasi itu bisa berjalan lancar di dalam. Tidak usah naik pesawat juga kan, masih biasa juga, angin kencang apa semuanya terhalang lagi seperti itu. Oh, jadi kayak transportasi juga jadi terhalang ya Pak ya? Terhalang juga. Iya. Nah, tadi Bapak juga sempat menyinggung nih Pak mengenai program Marasa ya Pak ya? Iya. Nah, program Marasa yang diusung oleh Bapak untuk kemajuan Sulawesi Barat. Nah, boleh dijelaskan Pak, apa sih yang dimaksud dengan program Marasa dan seperti apa perkembangan program tersebut sampai saat ini? Jadi program Marasa itu mandiri, cerdas dan sehat, itu masalah mandiri, cerdas ya. Mandiri. Nah, mandirinya itu kan hampir, kalau di mandiri itu kalau tidak salah itu hampir ada 8 program di situ. Kemudian itu semuanya berini ke program lain, misalnya berkesinambungan ya antara program lain. Kesehatan sudah masuk semua lagi di situ, stuntingnya masuk di situ, apa yang masuk di situ semuanya. Satu program mencakup semua satu program mencakup semuanya. Jadi kita tidak terlalu susah untuk membuat suatu pergerakan yang begitu cepat ya. Kita buat di sana karena itu semua ada di situ. Nah, ini seperti sekarang ini misalnya, dulu memang kalau kita utamakan itu adalah masalah kesehatan. Kemudian sampai sekarang juga masalah pendidikan, masalah dan lain. Tapi di masa sekarang ini yang lebih utama itu masalah pekerjaan ya, infrastruktur ya. Misalnya tidak ada orang mau ke sekolah sekarang, ada jalan kaki. Nah, itu juga semua naik sepeda, naik motor, naik apa dan segalanya ya. Perlu itu semuanya. Kemudian begitu juga anak kesehatan, tidak ada mau perawat mau ke sana, jalan kaki apa semuanya, semua naik motor, semua naik apa, perlu itu semuanya. Nah, ini pokoknya apa saja dibutuhkan adalah transportasi yang bagus. Itu yang kita utamakan. Kita akan bahas lebih detail mengenai program Marasa dan fokusnya saat ini program Marasa ke arah mana sih? Kita akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Speak After Lunch. Awalnya aku ragu, apa boleh minum paracetamol untuk atasi gejala setelah vaksin? Tapi kini, aku tahu, Panadol paracetamol dapat membantu meredakan gejala nyeri, demam, dan sakit kepala pasca vaksinasi. Momen berharga, melihat ibu aktif dan bisa menghabiskan waktu bersama. Namun seiring bertambah usia, masa otot berkurang jadi ibu cepat lelah. Berikan Ensure, nutrisi formula seimbang dengan triple protein, omega 3, 6, vitamin, kalsium, dan rendah laktosa untuk jaga kekuatan dan daya tahan tubuh. Ensure, kekuatan untuk aktif sepanjang hari. Tersedia dalam rasa vanila dan coklat yang lezat. Banyak hal yang bisa hilangkan semangat, tapi kita bisa isi lagi semangat kita untuk menangkan hari. Indomie goreng, siap isi semangatmu. Momen berharga, melihat ibu aktif dan bisa menghabiskan waktu bersama. Namun seiring bertambah usia, masa otot berkurang jadi ibu cepat lelah. Berikan Ensure, nutrisi formula seimbang dengan triple protein, omega 3, 6, vitamin, kalsium, dan rendah laktosa untuk jaga kekuatan dan daya tahan tubuh. Ensure, kekuatan untuk aktif sepanjang hari. Tersedia dalam rasa vanila dan coklat yang lezat.
Awalnya aku ragu, apa boleh minum paracetamol untuk atasi gejala setelah vaksin. Tapi kini, aku tahu, Panadol paracetamol dapat membantu meredakan gejala nyeri, demam, dan sakit kepala pasca vaksinasi. Momen berharga, melihat ibu aktif dan bisa menghabiskan waktu bersama. Namun seiring bertambah usia, masa otot berkurang jadi ibu cepat lelah. Berikan Ensure, nutrisi formula seimbang. Dengan triple protein, omega 3, 6, vitamin, kalsium, dan rendah laktosa. Untuk jaga kekuatan dan daya tahan tubuh. Ensure, kekuatan untuk aktif sepanjang hari. Tersedia dalam rasa vanila dan coklat yang lezat. Banyak hal yang bisa hilangkan semangat, tapi kita bisa isi lagi semangat kita untuk menangkan hari. Indomie goreng, siap isi semangatmu. Momen berharga, melihat ibu aktif dan bisa menghabiskan waktu bersama. Namun seiring bertambah usia, masa otot berkurang jadi ibu cepat lelah. Berikan Ensure, nutrisi formula seimbang. Dengan triple protein, omega 3, 6, vitamin, kalsium, dan rendah laktosa. Untuk jaga kekuatan dan daya tahan tubuh. Ensure, kekuatan untuk aktif sepanjang hari. Tersedia dalam rasa vanila dan coklat yang lezat. Kembali lagi di Speak After Lunch dan saya juga masih bersama dengan Gubernur Sulawesi Barat Bapak Ali Baal Masdar dan kita masih membahas seputar bangkit di masa krisis Sulawesi Barat. Pak, kembali lagi saya masih penasaran dengan program yang Bapak usung, yaitu program Marasayang. Tadi Bapak katakan artinya adalah mandiri, cerdas, dan sehat. Tadinya saya pikir ini bahasa Sulawesi Barat, Pak, bahasa daerah. Ada artinya nggak sih, Pak, dari Sulawesi Barat sendiri? Mungkin bisa dijelaskan? Jadi kita kan biasa cerita sama anak-anak, apa yang kita programkan ini ya, kita sepikir ya udah merasa saja. Kemudian teman-teman, oke, apa tuh merasa? Apa itu, Pak? Mandiri, cerdas, dan sehat itu programnya. Tapi saya bilang merasa itu kan seperti taruhlah kita di sana. Ada yang pahit, ada yang manis, ya merasa juga. Ada yang montok, ya, Pak, ya? ada yang semampai, merasa juga, kan? Ada yang sudah laku, yang belum laku, merasa juga, saya bilang. Merasa bahagia di Sulawesi Barat. Itu kan dari kata yang dalam. Betul, iya. Yang pasti positif ya, Pak, ya, arti dari Marasa ini tersendiri. Baik, nah kembali lagi di programnya, kita fokus di programnya. Program Marasa ini sudah berjalan selama 3 tahun ya, Pak, ya. Dan tadi Bapak katakan ini merupakan program dari berbagai macam yang diinginkan dari Sulawesi Barat. Ada dari yang harus dituntaskan, dari kemiskinan, masalah stunting, infrastruktur, ekonomi, dan lain sebagainya ya, Pak, ya. Fokusnya tadi di Bapak katakan di infrastruktur, dan saat ini di mana lagi, Pak? Marasa itu kan ya di situ semuanya ada mandiri, cerdas, dan sehat. Nah, kalau misalnya saat ini lebih fokus di kita fokus di mandiri ya, mandiri. Untuk mandiri itu bisa di situ maju, misalnya taruhlah di bidang pendidikan ya, taruhlah di bidang pendidikan. Di situ kan ada ada IPM-nya bisa dari situ, ada 3 di situ bisa kita majukan, kita merangkak naik ya, jangan di situ terus. Alhamdulillah sudah maju sekarang. Kemudian di sektor pertanian ya, pertanian kita ini alhamdulillah sudah banyak yang maju. Misalnya program-program di sana, misalnya kedelai, jagung, dan pertanian. Pokoknya pertanian lah. Infrastruktur juga tadi ada ya, Pak, ya, lagi fokus juga saat ini. Ya, jalan, jembatan, dan lain-lain itu kita laksanakan sama-sama semuanya. Oke, dari 3 tahun ini, Pak, evaluasinya gimana? Apakah cukup baik, meningkat gitu dengan adanya program ini? Ya, jadi misalnya di bidang ekonomi misalnya, di bidang yang utamanya itu misalnya jalan dan jembatan ya. Alhamdulillah kita sudah ada di yang tahun ke-3 ini kita ada dikasih program dari pemerintah yaitu PEN, pengelolaan
penanganan ekonomi. Dan itu sudah sangat baik ya Pak? Sudah berjalan. Sudah berjalan ya? Misalnya karena mengalami ketertinggalan kita karena pandemik dan sporsin dan lain-lain semuanya. Kalau pendidikan gimana Pak? Kalau pendidikan? Pendidikan juga jalan, misalnya di sana kan banyak biasa anak-anak yang meninggal karena melahirkan dan lain-lain. Nah, ini kan mengakibatkan kita harus persiapkan semuanya, misalnya sarananya, ambulansnya, sebelum melahirkan sudah harus di rumah sakit, sebelum melahirkan kalau bisa operasi di tempat. Jadi mobilnya sudah harus disiapkan. Betul. Jadi Maras ini benar-benar detail gitu ya Pak ya, memikirkan sudah ini. Sudah jalan. Nah, ini semuanya alhamdulillah sekarang sudah ada yang begitu, sudah bisa tertangani semuanya. Oke. Balik lagi mengenai pendidikan Pak, ini kan kita masih dalam masa pandemi ya. Apakah sudah melakukan belajar tatap muka atau masih online Pak? Oh, kalau pendidikan memang kita ada tahap, ada 2 minggu berkali dan SMA, SMP, SD, SMK itu dibagi 2 ya. Ada setengah-setengah ya. Ada untuk hari ini 2 minggu ya, 2 minggu kita bagi. Minggu depan libur lagi, minggu ini. Jadi tiap 2 minggu gitu ya, 2 minggu tatap muka, 2 minggu libur begitu ya Pak ya? Efektif ya Pak ya? Tapi tidak libur begitu. Ya tidak libur, maksudnya masih online maksud saya, masih belajar, maksudnya tidak tatap muka tapi tetap belajar di rumah ya, atau di rumah online sekarang ya? Itu sudah harus 2 minggu itu sudah masuk sekolah. Oke. Nah, berbicara mengenai strategi atau prioritas Pak, prioritas apa yang akan dikejar demi memajukan Provinsi Sulawesi Barat di masa kepemimpinan Bapak? Iya, misalnya di bidang PU, perhubungan itu sudah kita dikasih program PEN. Program ekonomi ada 6 ruas jalan yang kita kerjakan, kurang lebih termasuk misalnya di Mamasa, ya Kabupaten Mamasa diberikan, kemudian Kabupaten Polewali Mandar ada, kemudian Kabupaten Majene, kemudian ada juga Kabupaten Mamuju, kemudian ada di Kabupaten Mamuju Tengah dan ada di Kabupaten Pasangkayu. Masing-masing kita bagikan ada sekian kilometer. Dan termasuk yang terbesar sekarang itu di Mamuju, ya ada 2 paket di sana. Kalumpang Bonehau itu dikasih 44 kilometer ya, sampai di Tanah Toraja. Kemudian kita kasih lagi di ruas jalan mukanya kantor gubernur ke Kabupaten Kecamatan Tapalang itu kurang lebih 54 kilometer. Nah, ini dikerja semuanya sekarang ini, termasuk jembatannya. Kemudian di Polewali Mandar itu ada juga, itu di sana itu KP Matangna dari Kabupaten Polewali Mandar ke Kabupaten Mamasa. Kemudian ada juga di Kabupaten Polewali itu ke daerah tertinggal ya, paling jauh itu di Polewali Mandar itu sepanjang 10 km termasuk. Kalau di Majene juga ada, memang mau ditambah lagi juga, tapi berhubung karena ada terhalang dengan tata ruang, jadi akhirnya dikasih 5 km saja. Begitu jadi Mamasa, mau dikasih 10 km tapi terhambat, akhirnya dikurangi menjadi 5 km. Nanti tahun depan ditambah lagi kalau sudah bagus semuanya. Oke, singkat saja Pak, apa Pak kira-kira pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang mungkin sedang menyaksikan gubernurnya sedang berbicara di sini, apa Pak keinginan Bapak, apa kira-kira bisa disampaikan sekarang Pak? Ya, keinginan saya saja ya, bagaimana caranya kita semua bisa menjadi kita mau ya, bagaimana kita semua enak, semuanya bahagia semuanya. Keinginan masyarakat
Seperti apa yang mungkin Ya, kita saatnya ingin bisa bagaimana masyarakat menyampaikan? bisa sejahtera semuanya. Ya. Bapak Ali sudah 2 periode menjadi bupati, kini juga sekarang menjadi gubernur Sulawesi Barat, pastinya merasakan ikatan batin yang luar biasa ya Pak ya dengan masyarakat Sulawesi Barat, sehingga tidak bisa berkata-kata. Yang pasti Pak Ali menginginkan Sulawesi Barat lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan rakyatnya sejahtera, ingin segala-galanya yang terbaik ya Pak ya. Luar biasa Bapak Ali, terima kasih sekali Pak atas bincang-bincangnya hari Ya, ini. Terima kasih Pak Ali sudah menyempatkan waktu. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan juga terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini, yang telah meluangkan waktunya juga. Terima kasih untuk pemirsa. Akhir kata, saya Ida Setiani pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Acara ini dipersembahkan oleh